Hai Sobat ITS Learning, perkenalkan nama saya Alif Wikarta dari Departemen Teknik Mesin. Kita jumpa lagi pada kesempatan kali ini untuk membahas macam tegangan geser. Untuk memudahkan pemahaman tentang bagaimana terbentuknya tegangan geser atau yang biasa disimbolkan dengan tau, marilah kita lihat animasi berikut ini. Sebuah gaya eksternal P diberikan pada bagian atas sebuah balok yang ditopang oleh dua buah penahan di bagian bawah. Jika balok penahan pada bagian bawah dalam kondisi rigid dan kuat, maka dengan nilai gaya eksternal P yang cukup besar akan dapat menyebabkan balok mengalami perubahan bentuk. Perubahan bentuk yang terjadi akibat dari gaya eksternal P adalah balok tersebut akan tergeser turun sepanjang bidang AB dan bidang CD. Dari animasi sederhana tersebut, kita diajak untuk mulai bisa merasakan dalam kondisi seperti yang bagaimana tegangan geser dapat terjadi. Selanjutnya, mari fokuskan perhatian kita pada bagian potongan dari balok yang mengalami pergeseran. Free body diagram atau FBD dari potongan tersebut menunjukkan adanya gaya geser internal dengan simbol V yang bekerja pada tiap sisi potongan. Untuk menentukan nilai dari gaya geser internal V tersebut, tentu akan berasal dari persamaan keseimbangan potongan, di mana saat dilakukan pemotongan, maka gaya eksternal P harus ada yang melawan supaya potongan tetap dalam kondisi keseimbangan. Gaya yang melawan itu adalah gaya internal pada kedua sisi potongan yang mengalami pergeseran. Oleh karenanya, didapatkan nilai gaya internal V pada tiap sisi potongan adalah sebesar V sama dengan P/2. Sementara itu, untuk menentukan besarnya tegangan geser pada tiap sisi yang mengalami pergeseran, digunakan persamaan matematis berikut ini. Tau sama dengan V dibagi dengan A, di mana tau adalah tegangan geser, V adalah gaya geser internal, dan A adalah luasan pada tiap sisi yang mengalami pergeseran. Perlu dipahami bahwa nilai tau yang didapatkan dalam contoh kasus ini adalah tau rata-rata. Maksudnya adalah pada seluruh sisi yang mengalami pergeseran, nilai tegangan geser pada tiap titik diasumsikan sama. Pada contoh kasus yang lain, seperti misalnya tegangan geser akibat transfer shear, kita akan jumpai bahwa nilai tegangan geser berbeda-beda pada sepanjang sisi yang mengalami pergeseran. Pembahasan tentang hal tersebut akan kita pelajari bersama pada video berikutnya. Pada bagian ini, kita akan mempelajari bersama tentang terbentuknya tegangan geser akibat transfer shear. Pada animasi berikut, terdapat sebuah balok yang ditumpu oleh bantalan pada sebelah kiri dan sebelah kanan. Balok tersebut dikenai gaya P hingga mengalami proses bending dan menyebabkan balok mengalami defleksi. Apabila dilakukan pemotongan terhadap balok yang mengalami bending, maka di penampang potongan akan kita jumpai dua buah beban internal. Yang pertama berupa momen gaya bending internal yang disimbolkan dengan huruf M. Dan yang kedua adalah gaya geser internal, simbol huruf V, yang bekerja sejajar pada potongan penampang balok. Gaya geser internal V yang terjadi akibat proses bending tersebut yang dikenal dengan istilah transfer shear.
Dari transfer shear itulah selanjutnya kita akan bisa mendapatkan tegangan geser yang disimbolkan dengan tau. Untuk lebih memahami tentang transfer shear, kita lebih dulu perlu mempelajari tentang apa itu longitudinal shear melalui animasi di samping. Terbentuknya longitudinal shear dapat diketahui dengan mengasumsikan sebuah balok tersusun dari layer-layer. Jika antara permukaan atas dan bawah dari tiap layer ini licin dan tidak saling diikat, maka gaya P akan menyebabkan pergeseran antar layer yang bersentuhan. Namun, jika balok itu kita tahan di kedua sisinya, misal dibaut atau diikat, maka pergeseran relatif antar layer tidak akan terjadi. Hal ini dikarenakan timbulnya tegangan geser akibat longitudinal shear yang bekerja pada permukaan atas dan bawah dari tiap layer. Tegangan geser itulah yang mencegah terjadinya pergeseran relatif antar layer. Atau dengan kata lain, layer-layer di dalam balok tersebut akan beraksi seperti sebuah balok utuh yang solid. Posisi dan arah dari kedua tegangan geser akibat longitudinal shear maupun transfer shear dapat dilihat pada animasi di samping, di mana nilai dari kedua jenis tegangan geser ini adalah sama. Sehingga jika salah satu nilainya 0, maka yang lain pun nilainya juga sama dengan 0. Mari kita tinjau sebuah elemen A yang terletak di tengah penampang dari potongan balok. Pada elemen A tersebut terlihat dua anak panah warna biru yang menunjukkan transfer shear dan dua anak panah warna merah yang menunjukkan longitudinal shear. Kedua macam tegangan geser yang terjadi, baik warna biru maupun warna merah, memiliki nilai yang sama besar. Sementara itu, jika kita tinjau elemen yang lain, dalam hal ini elemen B yang terletak pada bagian atas dan elemen C yang terletak pada bagian bawah dari penampang potongan, maka akan didapatkan nilai tegangan geser sama dengan 0. Ini diakibatkan pada bagian atas dan pada bagian bawah dari balok tidak terjadi pergeseran relatif dengan layer yang lainnya. Karena nilai tegangan geser akibat longitudinal shear sama dengan 0, maka nilai tegangan geser akibat transfer shear pun juga sama dengan 0. Untuk mengetahui distribusi nilai tegangan geser akibat transfer shear, diperlukan sebuah persamaan yang bisa mewakili kondisi tersebut, sebagaimana diilustrasikan pada animasi berikut. Ambil sebuah elemen sepanjang dx dari balok yang diisolasi oleh dua potongan sejajar yang keduanya tegak lurus sumbu balok. Akibat momen bending pada balok, maka pada elemen dx itu akan terdapat distribusi tegangan normal berupa anak panah warna merah yang terdistribusi secara linier dari sumbu netral masing-masing penampang potongan. Kemudian, ambil sebuah segmen dari bagian sebelah atas elemen yang ditunjukkan dengan warna merah, yang berjarak Y aksen dari sumbu netral. Segmen ini mempunyai lebar T dan luasan A aksen. Pada segmen dengan luasan A aksen tersebut, pastinya berlaku kondisi keseimbangan dalam arah horizontal. Supaya kondisi keseimbangan terpenuhi, maka perlu ada gaya lain yang bekerja, yakni longitudinal shear pada bagian bawah dari segmen, yang kemudian selanjutnya akan mengakibatkan terbentuknya tegangan geser. Dengan menyelesaikan persamaan keseimbangan tersebut, maka akan didapatkan hubungan matematis antara longitudinal shear
dengan tegangan geser, seperti pada rumus berikut. Tau sama dengan V kali Q dibagi dengan I dan T. Tau adalah tegangan geser akibat longitudinal shear. V adalah gaya geser internal yang terjadi. Q adalah hasil kali antara luasan A aksen dengan Y aksen. Sementara Y aksen adalah jarak antara sumbu netral dengan titik berat luasan A aksen. Kemudian T adalah lebar segmen. Dan yang terakhir, I adalah momen inersia dari penampang balok terhadap sumbu netral. Meskipun persamaan di atas diturunkan dari tegangan geser akibat longitudinal shear, namun persamaan itu juga bisa digunakan untuk tegangan geser akibat transverse shear, karena keduanya memiliki nilai yang sama. Dengan melengkapi rumus tegangan tersebut, akan didapatkan distribusi dari tegangan geser akibat transverse shear yang berubah secara parabola sepanjang permukaan penampang balok, seperti ditunjukkan pada gambar di samping, di mana harga tegangan geser maksimum diperoleh pada bagian tengah, yakni pada sumbu netral. Sedangkan pada bagian atas dan bagian bawah dari penampang balok tersebut, nilai tegangan gesernya sama dengan 0. Sobat ITS e-learning, demikian pembahasan kita tentang tegangan geser dan macam-macam tegangan geser. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.